Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi atau kembali lagi di channel saya, channel Ricky Farici. Tentu saja dengan saya sendiri, Ricky Farici. Jadi pada kali ini saya ingin naik motor aja sih, muter-muter. Hari ini hari Minggu, hari yang wah cerah banget ya pokoknya deh tuh. Hari ini saya ingin jalan-jalan aja nih, muter-muter, manasin motor karena udah sebulan lebih nih motor nggak jalan. Terakhir ya kemarin doang sih nyuci motor biar panas lah, sekalian biar bersih kan motor kan. Nah, jadi rencananya mau kemana muternya, kayaknya sih kita jalanin aja ya. Coba kita jalanin aja, mumpung hari Minggu kan jalanan enak nih. Harusnya sih nggak terlalu macet. Nah, jadi tuh dalam beberapa waktu terakhir ini lagi rame nih, lagi banyak acara juga di apa namanya, di Jakarta ini ya. Kayak kemarin kan ada kedatangan Paus Fransiskus, dia di GBK ya. Cuman katanya waktu itu kan sempat mau diliburin, tapi ternyata nggak libur. Tanggal 5 itu terus lagi banyak demo-demo juga. Kemarin kan beberapa kali itu ada demo ojek online. Cuman sih harusnya udah terselesaikan ya masalahnya ya. Oh iya teman-teman, hari ini saya pakai helm yang udah lama saya nggak pakai nih, Winter Test 2019 Valentino Rossi VR46. Saya juga pakai apa, visornya yang rainbow. Ya, kalau hari Minggu tuh enaknya begini nih tuh, jalanan sepi. Sabtu masih agak sedikit ramai karena mungkin kegiatan anak sekolah kayak ekstrakurikuler masih ada yang keluar hari Sabtu. Tapi kalau Minggu tuh bener-bener udah family time, quality time, jadi orang jangan banyak ada yang keluar. Paling ya keluar makan, cari makan, atau mungkin nge-mall atau keperluan lainnya yang sekunder sih sebenarnya ya, bukan premier lagi, sekunder gitu. Terus juga di beberapa waktu terakhir juga kan saya memang lagi ada trip tuh. Kalau teman-teman ngikutin trip saya tuh yang di YouTube, saya habis dari Bali, kita road trip naik mobil. Wah itu sih seru banget teman-teman. Itu perjalanan kita waktu itu berangkat jam 1 siang, sampai sana itu karena kita jalan nyantai juga kali ya. Sampai sana itu jam 8 pagi, itu pun baru nyampe Ketapang. Kita mau nyebrang ke Ketapang, dari Ketapang ke Gilimanuk. Masuk ke pelabuhannya itu jam 8 pagi, dan untuk nyebrangnya membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Jadi karena pas udah nyebrang itu udah beda zona waktu, jadi kira-kira kita sampai sana tuh jam 10 Wita waktu Indonesia Tengah. Tapi seru banget sih teman-teman. Mulai dari berangkatnya aja, kita kemarin tuh berangkat jam 1 siang, nyantai sih kita berangkat sampai rest area, makan siang dulu, ngopi biar nggak ngantuk ya kan. Terus
Terus juga apa namanya, setelah itu kita langsung ke mana tuh, udah dari masuk MBZ, terus pokoknya udah tol terus tuh sampai ujung, sampai Salatiga ya, iya sampai Salatiga itu tol terus tuh teman-teman. Seru banget sih emang. Jadi kita tuh bener-bener full tol. Untuk biayanya ya lumayan ya teman-teman, karena kan full tol ya. Kalau kita kayak ke Jogja aja kan waktu itu aja tol bisa 400-an lah. Kemarin tuh kita sampai Salatiga, sampai tol ujung Jawa sana, full Trans Jawa itu sekitar 980 kalau nggak salah kemarin. Itu sekali jalan one trip, belum sama nyebrang. Itu kalau nyebrang pelabuhan, nyebrang kapalnya itu sekitar kemarin itu 200.000 per mobil ya, per kendaraan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyebrang juga Jawa Bali, nah itu kalau satu mobil kendaraan itu ya, kendaraan apa namanya, kendaraan pribadi ya, kayak mobil pribadi lah ya, sebenarnya sih sedan atau apa dihitungnya sama, itu 200.000. Jadi orang di dalamnya, misalkan kayak kemarin saya kan naik Fortuner, itu orangnya di dalam tuh ada 5, ya tetap harganya sama. Jadi cuma didata aja ada berapa orang gitu yang nyebrang, tapi nggak bayar, jadi dihitung aja mobilnya aja teman-teman. Terus setelah sampai di Gilimanuk sana, kita juga nggak langsung nyampe yang namanya Bali, enggak, karena kan kalau Bali itu kan Gilimanuk tuh kan di ujungnya ya. Kalau kayak bentuk bola Bali itu kan kayak burung puyuh ya, itu kayak baru nyampe paruhnya aja tuh, baru paruh depan. Nah kita, karena kemarin saya jalannya adalah tujuannya ke Bali Utara, jadi saya memang tidak ke arah Denpasar atau wilayah yang sudah sering ditempati atau dikunjungi banyak orang atau wisatawan. Jadi saya ke Bali Utara, di Buleleng tuh. Di Buleleng tuh seru banget teman-teman. Ternyata ya perjalanan itu sebagus itu. Itu sih yang namanya, mungkin ya kalau next saya bisa ke sana naik motor itu sih pasti foto-fotonya keren-keren banget teman-teman. Itu bener-bener udah jalanannya bagus, aspal baru ya kan. Udah gitu ditambah lagi, udah ada apa ini? Oh macet aja. Iya ditambah lagi, mungkin kalian teman-teman kalau menyadari ya, kalau kalian tuh ke Bali, entah itu hasil foto atau video itu pasti bagus. Kenapa? Tingkat polusinya tuh rendah banget ini teman-teman. Mulai dari kalau kalian lihat foto-foto yang ada di itu ya, jadi kalau lihat foto kita di Jakarta nih, kalian nggak akan lihat yang namanya langit birunya tuh biru bening gitu, kayak biru air laut tuh enggak, paling agak abu-abu ya, biru keabu-abuan. Nah tapi kalau di Bali kalian foto lagi cerah banget, itu Masya Allah keren banget. Itu yang namanya langit itu birunya bisa kayak air laut, itu birunya tuh biru bening banget, bersih. Itulah kenapa, karena di sana juga tingkat polusinya cukup rendah ya, nggak seperti di Jakarta yang udah polusi di mana-mana gitu. Karena kan walaupun dekat laut, tapi dekat juga kan dengan kawasan industri kan.
Terus lagi ditambah kalau misalkan perjalanan ke Bali itu ya, yang pasti ya suasananya beda sih. Di sana kan ambience-nya tuh seperti kayak kita lagi ke desa wisata ya. Cakep banget sih. Nah ini teman-teman, saya lagi tadi saya lewat TB Simatupang, lalu saya ngebelok ke arah Fatmawati nih. Saya lewat Fatmawati ini. Di atas saya itu yang ada jembatan tuh, kalau kelihatan tuh teman-teman, itu adalah trek MRT atau jalur MRT gitu. Ya lanjut lagi yang mengenai Bali. Ya di Bali itu ternyata ya, Bali Utara tuh memang jarang ada yang explore, khususnya tempat yang kemarin saya datengin teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan Bali Utara ada apa aja, nah tonton video saya itu, bagus-bagus. Itu sih keren banget. Kalian wajib nonton untuk referensi kalian, jadi membuka pandangan kalian gitu teman-teman. Jadi kalau Bali itu nggak hanya pantai aja, Bali itu banyak destinasinya. Kemarin tuh kita ke Singaraja ya, kita ke air terjun. Wah, air terjunnya bening, bersih, adem lagi. Waduh. Ditambah lagi kita kemarin ada, kita pertama, di hari pertama ya, kita nginep di Lovina teman-teman. Lovina itu villanya itu yang udah tayang nih, kalian bisa tonton untuk video Lovina villanya. Nah itu kita juga ada kegiatan nonton dolphin. Nah kita ikut dolphin tour, itu sih seru banget. Pengalaman yang pertama kali saya nonton atau melihat dolphin, lumba-lumba di alam bebasnya mereka, di alam naturalnya mereka, itu suatu pengalaman yang sangat kalian tuh bisa, mungkin kalau kalian orang yang gampang tersentuh ya hatinya itu, atau gampang melihat sesuatu yang itu tuh langsung bisa menitikkan air mata gitu teman-teman. Saya tuh hampir kayak udah, mungkin mata saya udah berkaca-kaca kali dengan itu, kayak kita tuh takjub gitu melihat fenomena alam itu ya. Kita ngelihat lumba-lumba atau dolphin di alam bebas mereka gitu kan. Banyak loh teman-teman, bagus. Kalian mesti nonton sih video saya tuh. Lalu setelah dari Lovina yang tadi saya bilang, kita ke mana tuh, air terjun yang tadi saya udah sebutin. Air terjun di sana banyak teman-teman. Kalau di Bali Utara itu kan memang datarannya lebih tinggi ya dibanding daerah lainnya di Bali. Jadi kalau Singaraja itu memang terkenal banyak, daerah sana ya terkenal banyak waterfall. Cuman sayangnya kemarin kita nggak keburu untuk datang ke waterfallnya yang di Git-Git. Itu juga bagus banget teman-teman, yang Git-Git tuh, karena dia air terjunnya tinggi. Cuman itu kalau kalian ke waterfall atau ke ke air terjun, itu yang pasti kalau air terjunnya besar kalian nggak boleh turun ke bawah, karena yang ada nanti kalian cuman bisa nonton aja, nonton atau menyaksikan atau melihat langsung foto-foto air terjun itu, karena berbahaya sekali teman-teman. Kalau yang namanya air terjun kan kalau dari atas tinggi gitu kan pasti di bawahnya itu kan dia akan dalam ya. Nah itu yang berbahaya. Makanya biasanya kalau untuk waterfall atau waterfall atau air terjun itu biasanya dilarang untuk turun langsung. Lalu kalau kalian nonton juga di video saya yang berikutnya, setelah saya dari Lovina tuh saya ke kemana tuh namanya, waduh jalanannya goyang. Jadi tuh kemarin saya langsung ke Bedugul teman-teman. Wah, jadi Bedugul ini akan membuka
satu pandangan kalian lagi teman-teman, dimana Bali itu nggak selalu panas atau pantai aja, tapi ada wisata yang dingin, wisata yang apa namanya, yang jauh dari laut ya. Di Bedugul itu mungkin kalian udah tahu tuh teman-teman, Bedugul itu apa? Bedugul itu area atau daerah Bedugul di mana di situ ada danau Bedugul atau Ulun Danu Beratan. Nah, itu danau itu tinggi, di dataran tinggi. Itu kalau kalian pernah melihat uang 50.000 yang belakangnya ada danau, ada pura, nah itulah yang saya kunjungi kemarin, daerah sana. Kita ke Bedugul, di sana tuh ternyata dinginnya itu mungkin puncak udah pasti lewat ya, kalah ya dinginnya. Nah, itu dinginnya itu kalau bisa saya simpulkan, dinginnya kayak di Ranca Upas ya, Ranca Upas tengah malam itu bisa sampai 8 kemarin tuh 16 derajat sore aja udah, bukan sore, malam-malam jam 7 aja udah 18 derajat. Itu tengah malam sampai 16 derajat, dinginnya sih mantep teman-teman. Tapi memang nggak sedingin Dieng, karena Dieng kan memang dataran yang paling tinggi di Pulau Jawa ya, kalau Dieng itu kan gitu. Kalau si mana, tunggu wait nanti saya mau kemana ya. Kita udah nyampe di mana nih, Blok A, lurus lagi mana tuh, saya lupa namanya nih, Kramat Pela. Mungkin saya Blok M belok kiri. Saya udah lagi sedikit mencari suasana berbeda nih untuk motovlog ya, karena kita jalan aja nih, manasin motor kan biar nggak rusak akinya, kita jalanin, kita panasin. Yang penting ada putaran mesin, terus aki juga ngecas. Itu lanjut lagi ke Bali teman-teman. Jadi kemarin tuh kita ke Bedugul, di sana tuh kita dapat villa yang bagus juga. Kalian tonton juga nanti di hari kedua. Ada judulnya di situ kalau nggak salah, namanya Sayong Indah Villa. Nah, itu bagus banget, harganya juga terjangkau untuk kelompok ya biasanya. Nah, dia 3 kamar. Itu sih keren banget. Kalian wajib ke sana kalau emang ada waktu ya. Tadi di sebelah kanan ada kumpulan atau sekelompok motor-motor. Kita lewat Blok M teman-teman. Apa ini orang pada ngebut-ngebut ya? Kita kan jalan santai di sini, bukan untuk ngebut-ngebut. Ya, lanjut lagi teman-teman. Nah, di Bali itu yang tadi saya sampai Bedugul ya tadi ya, itu mantep banget dingin teman-teman. Jadi kalian mesti cobain, explore juga kalau ada kesempatan ke Bali. Cobain di sana tuh nggak cuman apa namanya, nggak cuman pantai terus, pantai lagi. Nah, cobalah ke visit ke daerah sana. Terus lalu di hari ketiga, nah ini saya belum, mungkin di saat video ini keluar mungkin pas
video ini keluar mungkin kalian juga sudah nonton sih villa ketiga kita di daerah Kintamani. Itu keren juga tuh teman-teman. Jadi depannya danau juga, danau Kintamani. Wah, itu keren banget teman-teman. Jadi kalau menjelang gelap ya, menjelang malam atau sore itu biasanya keluar kabut teman-teman. Itu wah, pokoknya udah, mungkin kalau kalian tahu apa namanya di Dieng, yang di daerah Dieng tuh yang ada danau Cebong, itu sama kayak gitu teman-teman. Jadi kalau biasanya kalau danau-danau yang ada di dataran tinggi itu biasanya kalau pas menjelang sore itu biasanya dia mengeluarkan yang namanya apa namanya kabut, sehingga seperti kayak di film-film tuh kayak Silent Hill gitu. Itu sih keren banget teman-teman. Lalu nanti di Kintamani itu tadinya niatnya saya mau naik Gunung Batur teman-teman, cuman saya pas saat kesana itu saya minim banget informasi, jadi saya nggak tahu treknya, saya nggak tahu gimana caranya kita bisa naik ke sana. Ternyata pas kita kemarin ke sana tuh, kita kan kemarin naik e-bike ya di sana. Ternyata kita tuh cuman deket aja ternyata dari pendakian, dari yang pos bawah itu paling katanya ya, kalau kata yang orang e-bike itu sekitar 30 menit jalan sampai ke puncak Gunung Batur. Ternyata sedekat itu gitu loh. Mungkin nanti lah next kita kalau memang ada kesempatan kembali lagi, saya mau buat trip naik Gunung Batur. Wah, keren banget tuh. Jadi Gunung Batur itu gunung, orang bilang gunung mati ya, karena dia gunungnya itu nggak ada pohon hijau tuh nggak ada teman-teman. Dia tuh pohonnya banyak kan kayak pohon udah sebentar teman-teman, kok kayak ada bunyi-bunyi aneh ya. Kayak ada yang ya, lanjut lagi teman-teman. Jadi Danau Batur itu Gunung Batur itu, atau danaunya benar Danau Batur namanya. Jadi gunungnya itu warnanya tuh kayak pasir hitam gitu teman-teman. Jadi dia tuh emang gunung pasir. Dia nggak banyak tanaman yang tumbuh di sana. Biasanya cuma tinggal, jadi kayak gunung mati gitu. Dia punya pohonnya itu udah mati, jadi kayak cuman tinggal batang-batang atau dahan-dahan hitam aja. Kalau kalian mungkin ngeh di daerah mana tuh, di daerah Ciwidey atau di daerah-daerah yang ada kolam belerang, nah itu kayak gitu teman-teman kurang lebih. Jadi dia tanahnya berpasir, kemudian pohon-pohon itu udah hitam-hitam, jadi dahan-dahan hitam doang gitu, kayak dahan kering gitu teman-teman. Itu sih memang sesuatu yang belum pernah juga saya datangin di Bali, itu Kintamani. Itu sih. Oh iya, kalau kalian juga suka kafe, nah kafe di Bali, apalagi khususnya di Kintamani, itu sih keren-keren banget teman-teman. Kalian bisa ngafe, ngopi, nyantai sambil ngeliat pemandangan danau di Kintamani itu. Wah, itu keren banget. Di sana tuh ya sepanjang jalan itu
itu kafe semua teman-teman. Wah, banyak kafe-kafe terkenal lah, kafe-kafe besar yang ada di sana tuh. Ada contohnya satu, ada El Lago, terus ada Akasa tempat saya kemarin datang. Wah, itu keren banget. Pokoknya kalian wajib mampir, cobain. Kalau ke Kintamani itu kalian ngafe di sana. Wah, Instagramable banget teman-teman. Lalu setelah dari Kintamani kita langsung kemarin jalan ke arah mana ya, Ubud. Nah, itu kalau kalian lihat di map ya, itu kita dari Bali atas, Bali utara, lalu ke Bali tengah, lalu agak ke bawah lagi, yaitu Ubud. Ubud itu pasti kan udah sering dengar ya. Ubud itu memang daerah atau kawasan di Bali yang lagi naik daun, itu adalah Ubud. Kintamani juga udah mulai naik daun, cuman masih belum seramai Ubud. Karena kalau Ubud itu bahkan kalian kalau lewat di daerah Ubud itu udah macet sekarang, karena kan Bali kan memang karakter jalannya nggak terlalu lebar teman-teman. Jalannya agak kecil, cuman 2 jalur, itu juga bolak-balik ya, 2 jalur bolak-balik ngepas itu. Nah teman-teman, ini saya udah balik lagi di Pondok Indah. Jadi tadi dari teman-teman, tadi memori card saya error nih, yang GoPro nih, nggak tahu nih apakah bisa ke record atau enggak. Tulisannya di sini SD card error nih, kenapa ya? Ada yang error dengan SD card, kenapa ya? Mudah-mudahan sih bisa ke record nih videonya atau soundnya. Kalau enggak sayang banget. Tadi kita udah ngobrol panjang, jalan-jalan, ternyata nggak ke-record kan sayang. Tapi sih kayaknya kalau untuk yang G Pocket 3 nih, yang G Pocket 3 sih harusnya sih aman sama sama kamera 360. Kalau sampai gagal ya. Jadi gitu teman-teman, mengenai Bali tadi. Ubud itu memang daerah yang ramai banget teman-teman. Di sana tuh sudah komersil sekali. Kalau dulu kan terakhir saya ke Bali ya mungkin 2 tahun yang lalu saya ke Bali tuh masih sepi. Sekarang tuh udah bener-bener rame, macet di mana-mana, kafe, di mana-mana destinasi wisata baru. Yang pasti kalau kalian ke Bali ya sekarang wishlistnya bukan lagi ke Kuta, bukan lagi ke Legian. Sekarang udah ke arah barat, ke arah timur sama arah utara Bali. Karena Bali Selatan tuh mungkin sudah terlalu boring kali ya untuk Bali, karena itu lagi. Dan biasanya kalau yang di Bali itu kalau yang udah terlalu rame
yang tutup, karena sekarang di balik daerah Kuta aja udah banyak yang tutup, entah itu dari apa namanya, dari tempat makan, kafe dan segalanya udah banyak yang tutup. Nah ini saya rencana mau jemput anak saya basket di daerah Lebak Bulus, jadi mungkin motovlognya kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan video yang tadi bisa kesimpan dengan baik, jadi kita bisa tetap jalanin atau bisa terbitkan untuk kita tayangkan video yang udah kita rekam dari tadi itu, dari berangkat. Ya mungkin sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga video-video dari saya yang mungkin menarik buat kalian atau berguna buat teman-teman, atau bisa kalian share ke teman-teman juga. Jadi terima kasih lagi untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman nonton video kami. See you on the next video.